Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Melanjutkan pembahasan pada pertemuan sebelumnya, begitu ya, mengenai perusahaan multinasional atau multinational company. Kemarin kita sudah membahas cukup panjang, cukup detail mengenai apa itu perusahaan multinasional, seperti apa dia, dan sampai pada pembahasan ya keluhannya MNC, baik itu negara kepada MNC, begitu juga dengan MNC terhadap negara. Nah, itu ada keluhannya, keuntungan dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba ya berbicara atau sedikit melanjutkan pembahasan kita terkait dengan perusahaan multinasional. Nah, dalam tenaga kerja perusahaan multinasional itu paling tidak ada tiga, ya. Ada ekspatriat atau biasa kita kenal dengan tenaga asing, ya. Jadi kalau kawan-kawan masuk ke dalam perusahaan yang besar, misalkan perusahaan multinasional, itu ada orang asingnya di sana, dan biasanya orang-orang asing tersebut memegang jabatan-jabatan strategis, ya, bisa regional manager atau manajer representatif dan lain sebagainya. Nah, itu ekspatriat ini, dan biasanya orangnya sedikit, ya. Sebelum saya di Almata, saya pernah coba kerja di salah satu perusahaan yang dia memiliki multinational company, atau dia merupakan salah satu multinational company yang punya banyak uh, cabang di seluruh dunia. Nah, saya memiliki bos, begitu ya, orang ini Prancis waktu itu, dan dia memang menduduki studio manager, ya. Jadi dia manajer yang membawahi studio kita, begitu, atau tempat kita bekerja di Yogyakarta, perwakilan di Indonesia. Perwakilan Indonesia waktu itu hanya ada di Yogyakarta dan di Jakarta. Nah, itu dia dari Prancis asli. Dan penggunaan bahasanya pun kita harus berbicara menggunakan bahasa Inggris, gitu ya. Lalu selanjutnya adalah tenaga lokal, ya. Biasanya tenaga lokal ini digunakan untuk, ya, tidak mungkin ada beberapa yang sampai top manajemen ataupun hanya sampai pada manajer madya, atau mungkin yang staff-staffnya, begitu ya. Dan ada warga negara ketiga, ya. Kalau kawan-kawan mungkin melihat di berita, ada misalkan TKI, tenaga kerja yang biasanya dia pekerja kasar datang ke Indonesia, atau mungkin negara kita, ya, misalkan kerja di luar negeri sebagai tenaga kasar. Nah, itu biasanya disebut dengan pekerja warga negara ketiga, bukan dari negara asal, ya, yang jadi ekspatriat, tenaga asing yang memang terlatih untuk itu, bukan juga tenaga lokal yang di suatu negara yang menjadi staff-staff atau manajer madya atau bahkan top management, tapi dia merupakan negara ketiga yang bukan dari dua negara tersebut. Oke, ya. Baik, selanjutnya. Ini adalah sebuah keuntungan dalam mengerjakan staf lokal dan ekspatriat untuk anak perusahaan di luar negeri, ya. Jadi kalau misalkan Anda punya perusahaan yang memiliki cabang di luar negeri, nah ini Anda bisa memilih apakah Anda akan menggunakan orang warga negara lokal di sana, atau Anda memberikan orang-orang pilihan Anda untuk tinggal di sana dan bekerja di sana, gitu ya. Untuk staf lokal biasanya biaya tenaga kerjanya lebih rendah, ya. Dan mereka ada kepercayaan pada warga lokal karena sama-sama warga lokal, gitu ya. Lalu meningkatkan penerimaan masyarakat lokal terhadap perusahaan, ya. Jadi penerimaan itu maksudnya perusahaan itu diterima oleh masyarakat dan tidak dihancurkan, misalkan seperti itu, ya. Mungkin ada demo dan lain sebagainya, itu enggak, karena kita mengerjakan banyak orang lokal, jadi aman, begitu. Contoh misalkan Freeport yang mungkin bagi sebagian orang di Papua itu merusak alam, gitu ya. Tapi karena banyak orang-orang lokal, jadi tidak banyak yang
protes, atau paling tidak protes pun bisa dihadapi oleh warga lokal, sesama warga lokal gitu ya. Lalu selanjutnya memaksimalkan jumlah opsi yang tersedia di lingkungan lokal ya. Ini bisa opsi pemilihan tenaga kerjanya itu ya tersedia di lingkungan lokal. Kalau misalkan dia apa namanya eh, orang-orang ekspatriat atau dari luar, ya oke, apa namanya, memaksimalkan tadi ya jumlah opsi lokal yang tersedia. Lalu selanjutnya adalah adanya pengakuan perusahaan sebagai peserta yang sah dalam perekonomian lokal. Jadi memang terkadang kalau perusahaan itu sudah bercokol cukup lama, dia mudah diterima oleh masyarakat. Contoh misalkan McD gitu dah, dia pasti apa namanya berjalannya itu udah karena sudah cukup lama, jadi dikenal dan diterima oleh masyarakat gitu ya, dan dianggap sebagai uh, sebuah peserta yang sah begitu. Perusahaan itu adalah perusahaan yang baik dalam perekonomian lokal. Lalu yang selanjutnya adalah secara efektif mencerminkan pertimbangan dan kendala lokal dalam pembuatan keputusan gitu ya. Jadi ketika misalkan ada stafnya lokal gitu ya, dia mampu atau paling tidak bisa memberikan pertimbangan jika terjadi permasalahan yang ada di dalam suatu negara tersebut gitu ya. Jadi keputusan-keputusannya kalau dianggap baik tidak bisa apa namanya kalau dianggap keputusannya itu bertentangan dengan adat istiadat setempat begitu kan, jadi dia bisa memberikan masukan bahwa jangan seperti itu, nanti akan terjadi seperti ini. Contoh yang simple aja lah, misalkan di Bali ya, daging itu tidak boleh menggunakan daging sapi Jawa begitu ya, yang ada punuknya begitu. Kalau misalkan orang lokal tidak dipekerjakan di sana, orang ekspatriat sembarangan saja seperti itu, orang Bali bisa ngamuk ya. Contoh dalam pembuatan daging stick, misalkan di Bali kan banyak hotel dan lain sebagainya, kalau daging sticknya digunakan dengan daging-daging sembarangan aja begitu kan, nanti akan terjadi keributan. Atau daging sapi-sapi dengan punuk itu dibeleh di sana, akan terjadi keributan karena umat Hindu di sana percaya bahwa sapi tersebut merupakan sapi yang suci, yang mana itu merupakan kendaraan Dewa Siwa katanya. Kalau misalkan tidak ada staf lokal yang mengingatkan seperti itu, bisa terjadi huru hara ya, dan bahkan perusahaannya bisa di-cut dari Bali misalkan seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya adalah ekspatriat atau tenaga asing yang kerja di suatu negara, atau sebagai dia manajer representatif atau apa lain sebagainya gitu ya. Nah, ekspatriat itu dia keuntungannya yang pertama adalah kesamaan budaya dengan perusahaan induk, menjamin pengalihan praktis bisnis dan manajemennya. Oke, saya pernah di awal saya cerita saya pernah kerja dengan orang Perancis, sehingga kultur dan budaya Perancis dibawa ke sini, sehingga itu bisa paling tidak mempermudah dia atau mempermudah sang ekspatriat ini untuk mentransfer knowledge kepada masyarakat lokal gitu ya. Lalu selanjutnya adalah meningkatkan pengendalian dan koordinasi dari anak-anak perusahaan internasional ya, karena dia orang sana, orang lokal, sehingga komunikasinya bisa mudah, koordinasinya bisa mudah dengan perusahaan di negara asal gitu ya. Lalu memberikan orientasi multinasional melalui pengalaman di perusahaan induk kepada karyawan ya. Tentu saja orang-orang ekspatriat ini biasanya dia sudah kerja cukup lama di di perusahaan asalnya, di negara asalnya tersebut. Nah, sehingga dia bisa memberikan orientasi yang multinasional, sehingga orang-orang yang di sana, karyawan-karyawan yang di sana berpikirnya sudah global gitu ya. Lalu selanjutnya adalah menghimpun kelompok eksekutif yang berpengalaman internasional ya, pada top manajemennya adalah orang-orang yang memang memiliki pengalaman internasional. Dan yang terakhir adalah bakat lokal mungkin belum bisa memberikan nilai sebanyak ekspatriat, karena biasanya ekspatriat itu sudah masuk
orang-orang yang top manajemen, waktu kerjanya sudah lama, pemikirannya udah berbeda dengan warga lokal, seperti itu ya. Nah, ini adalah keuntungan jika mengerjakan staf lokal dan ekspatriat di perusahaan multinasional yang berada di luar negeri. Oke, selanjutnya kerugiannya, yang pertama adalah kalau mempekerjakan staf lokal itu kesulitan dalam menyeimbangkan permintaan lokal dan prioritas global. Ya. Lalu selanjutnya adalah tertundanya keputusan lokal yang sulit. Misalnya pemberhentian tenaga kerja hingga saat dimana kondisi tidak bisa dihindarkan lagi gitu ya. Jadi memang ada kayak mungkin pekewe atau takut ini apa segala macam gitu ya. Dan yang selanjutnya adalah ada kesulitan dalam merekrut staf yang berkualifikasi. Ya, ini tidak bisa dipungkiri karena mungkin di staf lokalnya tidak banyak, misalkan apalagi masuk ke daerah-daerah tertentu gitu ya. Dan yang terakhir adalah dapat mengurangi tingkat pengendalian lokal oleh kantor pusat. Oke, lama-lama kalau misalkan terus di situ orang-orang lokal yang berkuasa begitu kira-kira, nah itu akan mengurangi pengendalian dari pusat. Kalau misalkan ekspatriat karena dia adalah seorang manajer representatif di sana, dibilang lebih mudah komunikasi, koordinasi dan lain sebagainya, maka kantor pusat dapat mengintervensi dengan lebih baik ketimbang staf lokal yang menjadi bekerja di perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya adalah kalau ekspatriat yang kerja, dia susah menyesuaikan terhadap budaya asing ya, lingkungan asing, orang luar datang ke Indonesia, mungkin orang-orang yang saya ceritakan Prancis dengan masuk Indonesia, biasanya orang-orang Prancis itu lebih kepada anda, saya begitu ya, anda tidak perlu ngurusin saya terlalu dalam. Tapi kalau Indonesia tidak bisa. Indonesia mungkin satu kejadian aja bisa dinyinyirin satu desa gitu misalkan ya. Mungkin dari awal bantu gotong royongnya gitu ya, karena misalkan ada pernikahan misalkan seperti itu ya, yang bantu bisa sedesa. Nah itu kan beda budaya, dan itu memang terkadang agak susah bagi ekspatriat untuk menyesuaikan diri. Lalu yang kedua adalah meningkatkan keasingan dari anak perusahaan ya. Meningkatkan keasingan, jadi dia asing gitu anak perusahaannya itu. Jadi lebih karena dia orang ini, dia menjadi asing perusahaan tersebut begitu. Jadi lebih inilah pokoknya, karena ada orang-orang biasanya ngomong ada orang bule di situ, jadi makin asing gitu perusahaannya. Lalu biasanya akan melibatkan biaya pindahan, gaji dan biaya lainnya yang tinggi, karena orang-orang ekspatriat biasanya ya, misalkan itu dia pasti akan disediakan rumah, bayar biaya hidupnya segala macam, itu bukan hanya dari gaji, karena biasanya kalau ekspatriat sudah lebih, karena dia memang tenaga ahlinya, jadinya memang disediakan yang luxury gitu, sehingga menyebabkan biaya gaji yang tinggi. Lalu selanjutnya adalah dapat menimbulkan masalah pribadi dan keluarga ya. Tentu saja dia kan ekspatriat pergi jauh dari keluarganya, sehingga dapat berdampak seperti ini ya. Berdampak insentif negatif pada moral dan motivasi manajemen lokal gitu ya. Mau nggak mau tuh biasanya kalau misalkan kayak gitu ada gerenengan tuh apa ya, kayak ngomong-ngomong nggak jelas gitu ya, gremeng gitu sama bosnya gitu ya, negatif terhadap moral dan motivasi manajemen lokal. Dan yang terakhir adalah bisa terkena restriksi atau pembatasan oleh pemerintah lokal. Contoh misalkan Freeport tadi, orang-orang top manajemen tidak boleh lebih dari sekian persen misalkan yang kerja di situ, atau orang-orang asing yang kerja di sana tidak boleh lebih dari sekian persen, harus ngambil dari banyak orang lokal misalkan seperti itu. Nah ketika misalkan tadi Freeport tadi ada di Indonesia ya, lalu mempekerjakan orang lokal yang ada di Papua ya, mereka akan kesulitan dalam merekrut staf yang berkualifikasi. Oke, mungkin orang-orang yang didatangkan untuk masuk itu bukan dari Papuanya sendiri, misalkan dari yang luar-luar misalkan. Nah itu kan jadi sebuah kekurangan, kerugian
antara mempekerjakan staf lokal ataupun ekspatriat dan ekspatriat. Nah, itu adalah kira-kira gambarannya. Oke, selanjutnya adalah kompleksitas manajemen MNC ya. Manajemen multinational company, ada kedaulatan nasional. Ini kompleks banget. Kedaulatan nasional itu yang terkadang kalau misalkan terjadi permasalahan perusahaan tersebut ya yang berdampak negatif gitu misalkan terhadap masyarakat bisa diakuisisi oleh negara ya. Lalu selanjutnya adalah kondisi ekonomi nasional ya. Kawan-kawan kalau misalkan pernah tahu Pepsi sekarang sudah hengkang di Indonesia ya, karena mungkin peminatnya turun, lalu daya beli masyarakat turun, dan mungkin orang tidak mau mengeluarkan uang untuk membeli minuman-minuman tersebut apalagi pada saat pandemi misalkan seperti itu ya. Lalu ada nilai dan kelembagaan nasional. Ini perlu sekali dipahami oleh manajemen dalam perusahaan multinasional karena tidak boleh keluar dari norma-norma atau nilai dan kelembagaan nasional gitu ya. Lalu selanjutnya adalah revolusi industri nasional ya. Belum tentu industrinya atau mungkin perkembangan industrinya itu sama dengan negara asal, sehingga dia ketika membawa teknologi baru ke suatu negara dia perlu melakukan training mungkin dan lain sebagainya agar semua orang bisa menjalankan bisnis tersebut. Lalu selanjutnya kalau di Indonesia khususnya ada jarak geografis ya, atau di negara-negara lain jarak geografis ini juga ini. Misalkan negara perusahaan asingnya itu berada di Amerika misalkan, punya cabang di Semarang misalkan di Indonesia. Nah, itu jaraknya sudah jauh ya. Belum lagi kalau misalkan punya pabrik satu dengan pabrik yang lain atau kantor satu dengan kantor yang lain yang sama-sama ada di Indonesia yang berpulau-pulau. Nah, itu juga perlu manajemen MNC memikirkan hal tersebut. Dan yang terakhir adalah wilayah dan penduduk ya. Bagaimana penduduknya menerima atau tidak kedatangan perusahaan itu ya, bisa berkembang cukup baik atau enggak gitu ya. Apakah di wilayah tersebut penduduknya mampu memenuhi standar kualifikasi dari perusahaan tersebut dan lain sebagainya ya. Oke, ini adalah alasan-alasan kenapa membentuk MNC. Ternyata masih banyak ya. Besok kita akan coba sampaikan di Meet kalau misalkan ini belum selesai dan videonya terlalu panjang. Mungkin 2 slide terakhir ya. Yang pertama adalah kenapa seorang negara ingin agar banyak MNC yang ada di sini di Indonesia begitu ya. Atau negara asalnya ingin membentuk MNC atau misalkan kantor perwakilan di suatu negara. Yang pertama adalah menurunkan atau bahkan menghilangkan biaya transportasi yang tinggi. Anda bayangkan untuk memberangkatkan mobil dari Jepang yang asli buatan sana atau mobil yang dari Eropa misalkan, nah itu ada transportasi yang mungkin menggunakan laut misalkan dengan kapal-kapal tank, kapal-kapal kargo yang besar-besar itu. Kalau kawan-kawan tahu perusahaan pengangkutan itu kayak Evergreen, mungkin kawan-kawan pernah ngeliat, mungkin biasanya dia ada di tol-tol warnanya hijau, Evergreen, atau MAERSK yang warnanya mungkin biru-biru langit itu atau abu-abu. Nah, itu biayanya sangat mahal jika kawan-kawan transportasinya ya. Sehingga kalau bisa ada kantor representatif di suatu negara, nah itu bisa assembly atau perakitannya di Indonesia misalkan seperti itu, buat alat-alatnya di suatu negara tersebut. Nah, dan jualnya juga di suatu negara tersebut sehingga bisa mengurangi cost tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah berpartisipasi dalam ekspansi pasar yang pesat di luar negeri. Ya, tentu ya ini ya, ekspansi pasar. Dia bisa mengambil keuntungan kompetitif dari ini ya. Keunggulan kompetitif dari efisiensi negara tersebut, negara MNC berasal. Lalu selanjutnya adalah memberikan keterampilan teknis, desain dan pemasaran di luar negeri. Ya, karena mengelola MNC jauh lebih
kompleks ketimbang eh, mengelola lokal gitu ya. Misalkan kelontong kayak gitu-gitu pasti akan berbeda ininya. Dan itu memberikan keterampilan teknis dan desain serta pemasaran itu di luar negeri yang lebih eh, bagus lagi. Lalu yang tentunya yang terakhir adalah untuk meraih keuntungan yang lebih besar. Ini udah menjadi sebuah, ya mungkin kepastian begitu ya, atau ya begitulah, ingin mencari keuntungan yang lebih besar di luar negeri. Jika di luar negeri emang mendapatkan ini yang lebih besar. Oke, selanjutnya adalah keuntungan perusahaan berskala besar. Ya, yang pertama adalah memungkinkan menerapkan spesialisasi, divisi dan personalia. Oke ya, kalau misalkan perusahaannya kecil, ya, Anda bisa bayangkan mungkin admin sekaligus tukang produksi, sekaligus pemasaran, sekaligus bagian keuangan, misalkan seperti itu. Anda punya UMKM di rumah, jualan pulsa gitu ya, counter pulsa. Anda kemungkinan juga akan menjadi admin, Anda yang kulaan pulsa, Anda yang juga mungkin memasarkan. Nah, itu. Jadi tidak ada spesialisasi, divisi dan personalia. Nah, kalau misalkan dia perusahaan yang berskala besar, ada spesialisasi seperti itu. Lalu yang selanjutnya, semakin murah biaya produksi. Karena semakin besar skalanya, efisiensi dan efektivitas dari suatu eh, mesin misalkan itu bisa ditekan gitu ya. Coba Anda apa ya, bikin baju mungkin ya. Kalau misalkan kawan-kawan itu bikin baju satuan dengan bikin baju yang sekali bikin mungkin 2 lusin, harga pasti akan lebih murah yang sekalian bikin 2 lusin daripada yang satuan. Nah, itu sehingga semakin besar skalanya atau semakin besar ininya, biaya produksi bisa ditekan. Karena apa? Biaya bahan baku yang tidak terbuang bisa dimanfaatkan begitu. Kalau Anda cuma bikin satu misalkan, bagian-bagian yang hasil pemotongan kain yang tidak terpakai dia akan dibuang, misalkan seperti itu. Sedangkan kalau itu bisa mungkin polanya dibikin 1 meter kain bisa jadi 2 baju misalkan. Nah, itu. Jadi ada bisa di lebih murahkan. Jadi semakin murah biaya produksi. Lalu yang selanjutnya adalah memiliki akses untuk investasi yang lebih besar dengan bunga yang rendah ya. Bisa jadi gitu ya. Kalau misalkan perusahaan Amerika dia sudah menang atas dasar kurs, datang ke Indonesia yang mana $1 14.000 begitu kan, dia bisa mendapatkan kalau mau pinjaman dengan bunga yang lebih murah ya. Nanti dia menangnya di kurs itu tadi. Nah, dan yang selanjutnya adalah kalau misalkan perusahaan itu ya satu lagi, ketika memiliki akses pada investasi yang besar ini, ketika dia perusahaan ini MNC ya, bank ketika memberikan pinjaman ke perusahaan yang bonafit akan lebih percaya, sehingga akses pemodalannya jauh lebih mudah. Dan yang terakhir adalah ketika perusahaan itu sudah berskala besar, dia akan cenderung lebih permanen gitu ya. Jadi lebih permanen dan tidak lagi mudah untuk gulung tikar atau dan lain sebagainya. Oke, gitu ya. Besok kita coba bahas lagi ya. Ini masih ada sekitar 5 slide kita bahas di Meet gitu ya. Untuk menyelesaikan semua materi terkait dengan multinational company. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.